Ya, sedikit pertanyaan. Yang pertama itu, apa motivasi Anda memilih karir menjadi seorang guru olahraga? Motivasi ya menjadi guru olahraga. Dulu kalau ditanya perihal motivasi, awalnya dulu ya, ketika saya di kampus itu niatnya untuk jadi guru olahraga kurang. Jadi lambat laun karena kita ngambil pendidikan ya, ngambil pendidikan, ya mau nggak mau jadi guru olahraga. Terus motivasi terbesar ketika menjadi guru olahraga itu ya menjadikan anak-anak didik agar bisa cinta kepada olahraga, biar bisa dia sehat ya. Dan terus bagi mereka yang sudah punya potensi dari awal itu bisa dikembangkan menjadi prestasi. Nah, itu tujuan kami di sini. Itu aja motivasinya. Kemudian menurut saya, apa keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang guru olahraga? Keterampilan utama kalau jadi seorang guru ya, itu kalau kita semua kan banyak orang bilang kalau jadi guru olahraga itu harus jadi atlet, bukan ya. Kalau kita jadi guru olahraga ini prioritas utama bukan jadi atlet ya, bukan orang atlet yang bakal jadi olahraga, siapapun bisa jadi guru olahraga ya. Intinya itu ada kemauan ya. Apalagi kita jadi guru olahraga ini, kita mengajar ya, dan tidak dituntut untuk menjadikan anak itu jadi atlet, bukan. Kita menyampaikan materi, anak itu paham, bisa dikerjakannya praktek sendiri ya, sudah jadi guru. Itulah kalau guru olahraga. Kemudian bagaimana cara terbaik untuk menilai pembelajaran siswa? Cara terbaik kalau di olahraga atau di praktek ya, kan karena di sini ada saya ngambil nilai itu ada dua aspek. Yang pertama praktek, yang kedua itu teori. Kalau teori berupa tulis, berupa diberikan soal. Kalau praktek itu biasanya mengambil nilainya, contohnya bola besar. Ya, bola besar ini selalu saya mengambil nilainya biasanya melewati pun ya, ada target tujuan, cara nyuting bola, itu untuk bola besar. Kalau bola kecil biasanya kemarin baru selesai juga tulis meja, itu biasanya pengambilan nilainya servis ya, servis dia itu gimana, cara untunya gimana, ada penilaiannya. Kemudian apa tantangan terbesar yang ada ketika mengajar? Tantangan besar ketika mengajar olahraga, kalau di sini ya, kalau tantangannya ibaratnya dikatakan tantangan nggak ada ya, karena semua sini cukup, fasilitas cukup ya, peralatan cukup. Jadi tantangannya mungkin pada anak-anaknya mungkin ada yang biasa di rumahnya itu manja-manjaan, artinya kurang mau bergerak ya. Jadi ketika di sini dituntut untuk bergerak, nah di situ tantangannya di sini. Caranya gimana? Ya mau nggak mau mereka dituntut pertama kali, jangan dipaksa aja anaknya, jangan dipaksa, ikutin aja dulu, ikutin gerakan biasa, nanti insya Allah lama-lama bertambah. Kemudian bagaimana perilaku siswa khususnya di SMP ini? Kalau untuk muhatak ya, namanya anak SMP ya, anak SMP kalau sekarang untuk kelas 7 itu alhamdulillah bagus, tapi udah kelas 8 udah masuk masa-masa pubernya, itu sudah ada perubahan. Tapi kalau untuk perilaku yang paling sulit saya hadapi itu ketika di dalam kelas ngantuk ya, tidur. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain, kalau di sekolah umum mungkin beribut ya. Kalau kami di sini, apalagi kami boarding, anak-anak malamnya ada aktivitas seperti menghafal Al-Quran, otomatis paginya dia belajar. Itu tantangan terbesarnya itu ngantuk kalau dalam kelas. Kalau dalam lapangan kayaknya nggak ada tantangan. Kalau dalam kelas tadi ngantuk karena sibuknya aktivitasnya malam hari. Ya, kemudian bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan pada siswa? Apakah cenderung pada terlalu teori atau terlalu praktek di lapangan? Untuk kalau saya pribadi untuk materi PJOK itu, untuk materi dengan prakteknya saya seimbangkan ya, 50% untuk teori, 50% untuk praktek ya. Bahkan praktek lebih banyak dibandingkan materi ya. Bisa saja pertemuan awal itu materi, pertemuan selanjutnya 2 sampai 3 pertemuan ke depan itu selalu praktek ya. Intinya setiap
materi baru itu selalu diawali dengan materi. Sebagai guru olahraga nih, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang sulit diatur? Yang sulit diatur ya, yang sulit diatur biasanya kalau kita dari olahraga, kalau saya pribadi itu biasanya memberikan punishment lah, hukuman ya, memberi punishment pada siswa ya, kasih aja biar dia dikasih efek jerak. Seperti nanti seandainya nih kita duluan masuk daripada siswa, kasih aja dia kayak suatu punishment push up gitu kan, biar dia merasa jerah, biar nggak diulangin lagi. Kemudian bagaimana pandangan atau tanggapan Ustadz terhadap guru olahraga yang tidak jarang kita temu? Guru olahraga itu ketika jam olahraga itu dia santai saja di pinggir lapangan, misalnya dikasih fasilitas dia santai saja. Kalau tanggapan itu mungkin belum menjalankan norma-norma di seorang guru ya. Nah, jadi kan tujuan utama kita menjadi guru nya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi untuk apa kita jadi seorang guru? Ya, untuk apa kita jadi seorang guru kalau beda kita langsung turun? Ya. Apalagi melihat anak-anak sekarang itu kalau kita yang nggak menggerakkan nggak bakal mau. Ya, apalagi kalau olahraganya cuma tidak tegak, cuma ngasih bola, tengok, ya, sangat disayangkan lah. Apalagi dengan fasilitas yang lengkap, itu sangat disayangkan sekali. Jadi untuk saya, untuk semua guru olahraga ya, ciptakanlah fasilitas, itu metode-metode yang baru, ya, dan kepada guru olahraga, yaitulah tantangan terbesar tadi. Begitulah siswa kalau di lapangan, ada yang sukanya main-main gitu, ada yang serius. Kemudian apakah pernah terjadi sesuatu terhadap siswa seperti cedera ataupun hal yang lainnya? Kalau selama mata pelajaran cedera ada keselio. Jadi ketika penolongan pertamanya ya kan belum pernah juga belajar sport massage ya. Itu semester berapa? Semester 5 di podcast. Mungkin salah satu tujuan pertamanya gitu. Ya kan juga nanti kalian yang semester 1 sekarang nanti bakalan ada belajar kinesiologi olahraga. Nanti di sana juga dijelaskan. Insyaallah ketika siswa ada yang cedera, penolongan pertamanya gimana? Kalau nggak bisa juga gimana penolongannya? Nanti ada. Kemudian yang terakhir, apa harapan terbesar Ustadz kepada sekolah untuk dapat mengembangkan potensi dan bakat? Harapan pertama kali ya, kalau pengennya semuanya pengen prestasi ya, sekolah pengen prestasi ya, penuhilah semua fasilitas untuk guru olahraga untuk mengajar ya. Penuhi apa kemauannya, karena apa? Karena kan kebanyakan sekolah itu terkenalnya karena apa? Karena prestasi olahraganya ya. Karena tidak semuanya sekolah yang bisa memberikan fasilitas, tapi harapannya kepada adik-adik semuanya nanti dimanapun mengajar ya, norma seorang guru itu harus diperlukan. Alhamdulillah ya abang sekarang ya, alhamdulillah dapat di sini fasilitas kan bisa kita tengok gimana fasilitasnya kan, cukup semuanya. Alhamdulillah lah, berkat adanya fasilitas, ekskulnya berjalan, alhamdulillah prestasi ya. Mungkin demikian Ustaz. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara. Oke, terima kasih sama-sama ya. Itu aja untuk kalian semua, itulah tantangan seorang guru. Nanti kalian akan merasakan lah nanti PPL lah dulu kan. Nanti kalau boleh PPL di sini kan. Ini mantap. Nah, belum pernah di sini PPL. Ya kan, teman-teman? Belum pernah PPL di sini. Kalau bisa nanti sekolah apanya tuh ketua prodinya itu sampaikan kami PPL nggak sedikit ya Pak. Nah, ya nggak apa-apa. Terus sekali sini kan enak, fasilitas lengkap. Bisa saja. Enak itu ngajarin. Anak-anak tuh senang olahraga. Apalagi laki-laki. Ya, laki-laki itu senang olahraga. Kalau di putri, Ustaz nggak tahu, abang nggak tahu gimana apanya. Karena nggak pernah masuk sana, cuma di sini weh. Oke. Apa lagi? Itu sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Wafi Nurullah dari Prodi Pendidikan Olahraga Kesehatan Universitas Jambi Pak. Jadi tujuan dari sini ada salah satu mata kuliah ditugaskan untuk mewawancarai seorang guru olahraga di sekolah. Bapak Bapak kenal ya, minta satu kayu. Pertanyaan yang pertama Pak, itu apa motivasi Bapak memilih karir menjadi seorang guru olahraga? Saya memilih karir menjadi seorang guru olahraga. Yang pertama, awalnya dulu saya memang suka berolahraga. Lagi pula saya senang dalam bentuk permainan atau di lapangan bersama anak-anak. Pada saat itulah saya memilih guru olahraga. Ya, kemudian menurut Bapak apa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru olahraga? Ya, keterampilan seorang guru olahraga setidaknya harus bisa memiliki keterampilan dasar olahraga. Nah, sebagai contoh kita katakanlah dalam permainan sepak bola, bisa dia menjelaskan kepada siswa dan bisa mendemonstrasikan, mencontohkan kepada siswa yang benar. Nah, makanya setiap guru itu harus memiliki keterampilan dasar setiap sepak bola. Dia tidak pernah berprestasi, tapi keterampilannya harus ada. Ya, kemudian Pak, bagaimana cara terbaik untuk menilai seseorang dengan cara apa? Iya, kita tidak mengatakan cara terbaik. Itu yang biasa kita lakukan di sini. Mungkin orang punya, kalau kita bicara tentang nilai yang terbaik, itu orang punya pandangan yang berbeda. Nah, untuk menilai seorang siswa itu, apalagi di tempat kinerja olahraga, jadi apa yang kita ajarkan dengan siswa? Yang pertama, yang jelas kita beritahu dulu, kita praktekkan dulu, dicontohkan, kemudian siswa itu melakukan. Setelah kita beri kesempatan, siswa itu melakukan baik secara pribadi maupun berkelompok, barulah kita menilai. Mungkin dalam penilaian itu kita butuh ada kriteria penilaian. Contoh, saya tadi mengajarkan pencaksilat. Beberapa gerakan dasar pencaksilat. Apa yang saya nilai? Saya di sini mengambil ada 3. Yang pertama gerakan yang saya ambil sesuai tidak dengan gerakan yang saya ajarkan. Yang kedua, karena penilaiannya berkelompok, anak ini kompak, kekompakan dalam kelompok. Sedangkan yang ketiga, anak ini harus punya semangat yang tinggi. Jadi 3 macam yang sama. Kemudian Pak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi ketika mengajar? Nah, tantangan terbesar kadang itu mungkin bisa kita arahkan ke individu siswa. Nah, mungkin setiap individu anak-anak ini kan tidak sama. Ada yang suka berolahraga, ada yang hobi, ada yang tidak. Nah, kadang-kadang mereka tidak menyukai olahraga, itu saja. Kemudian Pak, bagaimana perilaku siswa di sekolah? Kalau perilaku siswa baik, gitu kan. Mungkin ya yang namanya anak-anak, apalagi siswa ini banyak di sini lebih kurang 600 orang, tentu tingkah lakunya berbeda. Nah, kita sebagai guru tentulah sebagai pendidik tentu menyampaikan kepada anak-anak kalau kita anak-anak melakukan ini tidak baik, melakukan ini yang baik. Ya, kemudian Pak, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan? Apakah cenderung lebih sering teori di kelas ataukah lebih sering di luar praktek? Pada umumnya di pendidikan jasmani ini atau PJOK itu kita kebanyakan di lapangan, praktek di lapangan. Untuk di kelas itu kan pengetahuan itu sebenarnya saja. Kenapa?
karena di lapangan kita sambil mau mempraktekkan, kita sudah mengajarkan pengetahuannya. Bagaimana cara melakukan ini misalnya. Tadi saya kembali ke yang tadi yang Anda lihat tadi. Nah, saya mengajarkan visual. Nah, bagaimana gerakannya seperti ini, itu sudah pengetahuan. Gerakan tangan seperti ini, gerakan kaki seperti ini, aba-abanya seperti itu sudah pengetahuan. Jadi makanya dari itu kita tidak banyak mengajarkan pengetahuan di kelas. Jadi paling kita mengasih tugas di kelas. Ya, kemudian Pak, sebagai guru olahraga nih Pak, bagaimana cara kita menghadapi murid-murid yang sulit diatur? Nah itu ya, yang pertama kita fokuskan menguasai kelas. Nah itu kuncinya menguasai kelas. Kita jangan mengejar materi, kita harus menguasai kelas dulu. Iyalah kita untuk menertibkan siswa ini kita butuh waktu mungkin lebih banyak, namun siswa banyak bermacam-macam tingkah laku. Setelah tertib, tenang, barulah kita ajarkan. Bukan anak ini tidak boleh bicara, nah, bukan anak ini tidak boleh ketawa, boleh, tapi ada saat-saatnya. Ketika kita mengajarkan materi atau prakteknya dengan serius, anak ini harus mengikuti dengan serius. Ada waktu kita tunggu. Ya, kemudian Pak, bagaimana pandangan Bapak atau tanggapan Bapak? Tak jarang kita temukan seorang guru olahraga itu ketika jam olahraga itu setelah dia kasih fasilitas, kasih alat, dia hanya sampai saja di tinggi. Saya tidak tahu seperti itu ya. Kalau saya tidak seperti itu. Kita mengajarkan dengan sesuai. Yang pertama kan langkah-langkahnya gimana? Itu tentu langkah-langkahnya kita bariskan siswa, doa, kemudian pemanasan, olahraga di lapangan. Kemudian baru kita demonstrasikan, kita contohkan. Setelah kita mencontohkan, kita ajak anak siswa itu mengikuti apa yang kita contohkan tadi. Kemudian kita kasih tugas. Memang tugas kita tidak selalu sana sini, boleh kita duduk mengawasi. Kan seperti tadi itu anak belajar berkelompok. Setelah kita ajarkan, nah untuk menghaluskan gerakan, untuk kesempurnaan gerakan dia sendiri bergerak, dia melakukan sendiri. Sudah kita atur. Nah, jadi kita guru olahraga sebagai guru olahraga jangan terlalu repot gitu kan, jalan sana dan tidak. Kita tidak boleh. Kita boleh duduk, tidak masalah. Tapi kita jangan lepas dari pengawasan gitu kan. Kan kita sudah sampaikan. Silakan kalian latihan berkelompok seperti kelompok yang sudah dibagi, kan sudah kelompoknya kemarin. Karena ini lanjutan. Nah, kemudian kalau ada kesulitan silakan tanya sama Bapak gitu saja. Nah, kalau masalah guru yang duduk lapangan kasih bola, mengajarkan bola tanpa mengajarkan bagaimana teknik melakukan, itu saya tidak tahu. Kalau saya insya Allah tidak melakukan seperti itu. Bapak, selanjutnya, apakah di sekolah di sini apakah pernah terjadi sesuatu yang cedera atau hal tersebut? Apakah ini disebabkan oleh kurangnya dari pengetahuan guru olahraganya? Ya. Yang namanya olahraga tentu saja ada cedera. Kadang-kadang anak-anak ini lari saja di lapangan dia jatuh, tentu lututnya lecet, kemudian atau apa. Itu saya kira itu hal yang biasa. Itu tidak bisa kita menyerahkan diri. Nah, anak bermain pun bisa jatuh, bermain sendiri pun bisa jatuh. Kita tidak bisa menyerahkan diri. Kecuali pada saat jam olahraga gurunya tidak ada, kita dibiarkan saja. Tapi kalau masih berada di bawah pengawasan kita tahu saya rasa itu hal-hal yang biasa. Dan Pak, terakhir, apa harapan terbesar Bapak kepada sekolah ini untuk dapat mengembangkan potensi dan bakat para murid? Ya, harapan saya yang pertama di bidang olahraga ini, anak-anak ini bisa maju di setiap cabang olahraga. Contohnya di SD ini ada yang nama ajang O2SM, kan? O2SM yang diadakan setiap tahunnya, biasanya di awal tahun, sekitar bulan Februari dan Maret. Mudah-mudahan anak ini bisa tampil, bisa maju, kan? Mulai dari tingkat sekolah sampai ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan bahkan sampai ke tingkat nasional.
Itu kan masing-masing cabang olahraga ada yang diperlombakan atau dipertandingkan. Nah untuk sekarang ini prestasi olahraga yang banyak diraih oleh anak-anak ini baru kemarin kami membagikan piala yang terbaru ini di bidang olahraga taekwondo. Memang taekwondo ini anak-anak latihan di luar jam pelajaran. Karena taekwondo juga untuk orang tidak ada. Nah cabang taekwondo tidak ada. Taekwondo ini Pak itu masih ekstrakurikuler. Nah iya, ekstrakurikuler tapi pelatihnya dari luar. Yang namanya bela diri seperti itu kan harus khusus, tidak semua di olahraga bisa. Mungkin demikian Pak. Iya. Dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pas ini latihannya jangan terlalu rapi lah, Pak. Lebih kayak fisiknya. Anak ini kan kayak nangkap bola nih, nangkap bola belum tentu dia bisa, pasti dia jatuh. Terus jalannya, larinya, terus keseimbangan anak-anak. Lebih penting itu motorik anak. Ya. Mungkin belajarlah besok motorik. Lebih ke motorik anak. Anak ini kebanyakan kayak ngangkat satu kaki, pasti dia jatuh terus. Kalau kita pas pemanasan satu kaki santai bebas. Coba lagi. 10 lewat 5. Anak-anak ini kan istirahatnya agak lama. Nah kasih gue soalnya jam mainnya masih ada pelajaran. Dia anaknya kan kasih gue ini lebih bandel Masih main-main. asli. Kalau ngomong siap berat masih gue yang main Masih ngeliat-liat. Iya, jadi agak keras sedikit. Tapi kalau pas malam siap berat dia mau tuh rapi. Tadi kan latihan ada kayak kelompoknya. Nah ini nggak bisa. Jadi kita ini kalau ngajar tuh nggak bisa anak-anak bisa itu agak keras sedikit. Tegak lurus kita yang ngatur posisi badan. Jadi nggak bisa kita siap berat kita dia baik. Jadi harus ditegakinnya. Jadi kalau anak itu kan lagi di kelas, kadang kita ngomong beda, ngomong sungkan kawan. Jadi harus itulah. Iya. Dan nak kasih go, dia nak kasih itu tak boleh juga kita pasar dengan dia, tapi caranya sebenarnya. Ini berapa hari nih? Cuman sekali ya Pak. Sehari ini buat itu. Mungkin kalau bukan penyelesaian ya Pak. Biasa diarahin lagi ke sekolah. Oh, sekolahnya dipilih-pilih atau kita milih? Kita ini bebas. Oh, bebas. Yang mana masih lah. Kalau SMA. Kemudian di sini kan itu Nah, SMP ya nanti kan kalau SD ini kan ya kayak tapi ya sabar banget ya gitu kan. Jadi di kampus lah diajarin kita motorik. belum mungkin semester Super apa sih? jadi semester ini baru udah selesai. Oh, udah selesai. Masih agama gitu. Mungkin ada kalau orang ketiga. Iya, atletik. Bang dulu atletik. Bagus. Maraton. 10 kilo, 10 kilo. Jadi bapak kalau abang ngajar sekarang ini lebih kebanyakan ke fisik daripada keterampilan. Soalnya abang keterampilan silat, karate bisa lah, karate taekwondo lah. Dasar-dasarnya. Iya, tapi kan cocok di SD ini mah. Oh iya, belum Nah, ini juga kan. belum paham. Jadi anak-anaknya fisik dulu kan, fisiknya, keseimbangannya, motoriknya gimana, megang bolanya. Kalau diajarin kayak silat, bola, atau apa kan, iya, itu pun anak-anak tuh lebih kalau misalnya kayak ada apa kayak badminton, anak-anak kan ada badminton, taekwondo, juara emas semua kan. Orang tuh latihan di rumah dan Ada sih Pak protestasi kita. tanpa Nah kalau olahraga juga. olahraga belum ada. Besok lah tunggu ada apa tuh kayak audio SM ya. Mungkin dipersiapkan juga. Tapi kalau untuk sekarang belum ada. Jangan aku kalau ke SD ya pelajaran lebih banyak motorik daripada keterampilan. Keterampilan itu sudah SMP, SMA sudah mematangkan keterampilan itu.
kalau motorik kan jenjang tinggi